Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tiga hal kata Nabi, setan marah menangis sejadi-jadinya. Satu, pada saat kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua, pada saat diturunkannya surah Al-Fatihah. Dan yang ketiga, pada saat Nabi mengajarkan ucapan salam kepada umatnya. Sesama muslim bertemu, saling mengucapkan salam. Maka sebelum mereka berpisah, dosa-dosanya berguguran diampuni oleh Allah. Seperti pada malam ini. Alhamdulillah. Kira-kira yang hadir ini punya dosa enggak? Punya dosa enggak? Banyak atau sedikit? Setiap hari bertambah atau berkurang? Salah satu cara agar mendapatkan ampunan dari Allah, jika bertemu dengan sesama muslim mengucapkan salam. Seperti pada saat ini. Sampai nanti kalau bubar, maka Nabi mengajarkan, menganjurkan sampai di rumah ucapkan juga salam. Sampai di rumah ucapkan salam. Ada sahabat yang bertanya, bagaimana kalau rumah kami kosong? Bagaimana kalau rumah kami tidak ada penghuninya, sedang bepergian misalnya? Tetap kata Nabi, ucapkan salam. Sebagaimana kalau kamu masuk ke dalam masjid, walaupun masjid itu kosong, tetap ucapkan salam, karena tidak ada satupun rumah dan masjid, tidak ada satupun masjid dan rumah orang-orang yang beriman yang tidak dihuni oleh malaikat-malaikat Allah, mereka yang menjawab. Luar biasa. Mari saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Para ulama, para habaib min dzurriyyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, khususon
guru kita, murabbi ruhina Al-Mukarram Habib Mahdi, yang kita harapkan berkah doanya, dan seluruh para jamaah rahimakumullah. Kita ini kira-kira mana yang lebih banyak, berfikir atau berzikir? Banyak mana, Bu, berfikir atau berzikir? Banyak berfikir ya. Kira-kira kalau ibu-ibu mikir apa? Ada yang bilang mikir hutang. Ada ndak yang hadir ini punya hutang? Ada ndak yang punya hutang? Banyak. Alhamdulillah. Baginda Nabi tidak pernah melarang umatnya berhutang, tetapi beliau pernah berwasiat. Beliau pernah berwasiat, siapa yang ingin jiwanya lebih merdeka, pikirannya lebih tenang, bebas dari galau, kata baginda Nabi, sedikitkan hutang-hutangmu, sedikitkan hutang-hutangmu. Tapi masyarakat sekarang ini sulit, betul? Betul? Sulit. Hutang yang satu belum selesai, hutang lagi. Kredit yang satu belum beres, kredit lagi. Betul? Karena masyarakat sekarang ini sudah terkena apa yang disebut konsumerisme konsumtif. Dan seperti yang disinyalir di dalam Al-Quran, alhaakumut takatsuru hatta zurtumul maqabir. Solusinya bagaimana? Solusinya agar tidak terlalu banyak terjerat dengan hutang. Solusinya antara lain kembali kepada sikap hidup yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada sikap hidup yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boros. Tidak boros. Ada orang itu yang jiwanya boros. Susahnya kalau rumah tangga suami istri, kata orang Jawa, tumbuh oleh tutup. Sama-sama borosnya. Kalau udah pegang duit nggak mau makan rumah. Kalau sudah pegang duit nggak mau makan rumah. Makan apa? Makan jalan. Mangan embong. Kalau sudah pegang duit, kencing saja nggak mau di rumah, di Malang. Boros.
Berlebih-lebihan adalah salah satu sifat yang tidak disukai oleh Allah. Pelit juga salah satu sifat yang tidak disukai oleh Allah. Maka di dalam Al-Quran diterangkan, orang yang beriman itu begini. Alladzina idza anfaqu lam yusrifu. Lam yusrifu itu tidak boros. Alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Tidak boros tapi juga tidak pelit. Wa kana baina dzalika qawama. Hidup sedang-sedang, hidup sedang-sedang, tapi sulit. Apalagi kalau sudah terkena penyakit WAH, yang dicari cuman wah. Terkena penyakit WAO, wow. Timbul at-takatsur. Kata orang Jawa, jor-joran. Melihat tetangga sebelah kanan bisa membeli Daihatsu Xenia, sakit hatinya, sakitnya di sini. Betul, sakitnya di sini kan? Timbul perasaan dengki, tidak mau lagi dia melihat ke sebelah kanan, karena sebelah kanan ada tetangga yang punya Daihatsu Xenia. Tapi ketika dia melihat ke kiri, tetangga yang di sebelah kiri baru beli Kijang Innova. Loro hatine. Sejak itu dia tidak pernah mau keluar lewat pintu depan. Padahal dia punya kemerdekaan, mau lewat pintu depan, mau noleh kanan, noleh kiri, itu bebas. Tapi dipasung sendiri kebebasannya, dipersulit sendiri langkah kakinya. Innallaha la yuzlamun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya, tidak mempersulit kepada manusia sedikit pun tidak. Tetapi yang menganiaya, yang mempersulit, yang bikin repot adalah manusia itu sendiri. Tidak mau lagi lewat depan, noleh kanan, noleh kiri, takut. Sakit hatinya lalu lewat belakang, kebetulan tetangga yang di belakang baru saja beli Pajero. Sampai batuk. Migrennya keluar, tahu migren, kepala sakit separuh, mahnya kumat, mahnya kambuh, dadanya terus bergetar. Maka terpaksa tidak lagi mau lewat ke belakang, takut melihat Pajero. Lewat ke depan, ternyata yang di depan baru saja beli Fortuner. Waduh, bingung. Ini orang yang tidak ridho dengan takdir Allah. Orang yang tidak ridho dengan takdir Allah. Orang yang tidak ridho dengan takdir Allah, jiwanya tidak bisa tenang. Jiwanya tidak bisa tenang. Mungkin malam tidak bisa tidur.
Dan orang yang jiwanya tidak tenang bukan orang yang nanti dipanggil oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Artinya mereka yang dipanggil oleh Allah masuk ke dalam surganya adalah mereka yang jiwanya tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai orang-orang yang jiwanya tenang. Itu yang dipanggil. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang yang jiwanya tenang yang dipanggil oleh Allah dipersilakan masuk ke dalam surga. Bagaimana jiwanya bisa tenang? Kalau melihat orang lain enak, timbul rasa iri, rasa dengki. Bagaimana orang bisa jiwanya tenang kalau tidak pandai bersyukur kepada Allah? Pada suatu hari Rasulullah duduk-duduk bersama para sahabat di dalam masjid Madinah, Masjid Nabawi. Tiba-tiba baginda Nabi berkata, "Hai para sahabat, sebentar lagi akan masuk seorang laki-laki calon penghuni sorga." Terkejut para sahabat. Sebentar lagi akan masuk calon penghuni sorga. Mereka ingin melihat potongannya, modelnya, penampilannya calon penghuni sorga. Apa yang jenggotnya 2 meter? Apakah yang sorbannya hijau? Apakah yang sarungnya cingkrang? Apakah yang terus pegang tasbih? Tidak lama masuk seorang laki-laki yang amat sederhana penampilannya. Setelah mengucapkan Assalamualaikum, kemudian cium tangan baginda Nabi. Setelah cium tangan baginda Nabi, laki-laki ini dengan tenang sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Setelah itu pulang, pamit. Ada sahabat yang penasaran ini. Dikejar orang ini, ditanya, terjadilah tanya jawab dialog. Anda punya amalan apa? Baginda Nabi mengatakan Anda calon penghuni sorga. Orang yang ditanya ini juga bingung. Saya ini juga bingung. Kok dibilang ahli sorga? Bingung. Padahal saya ini sama saja sama sampian. Subuh 2 rakaat, asar 4 rakaat. Siang sedikit kerja, malam tedung. Emangnya saya punya amalan apa? Baginda Nabi mengatakan saya ahli surga. Coba diingat-ingat. Agak lama laki-laki ini merenung, sampai kemudian dia menemukan jawabannya. Tetapi tolong nanti tanyakan kepada baginda Nabi, apa ini yang menyebabkan saya dipersilakan nanti masuk ke dalam sorga. Dan dinyatakan oleh baginda Nabi calon penghuni sorga. Apa itu? Kata sahabat yang bertanya. Hati saya selalu ridho dengan takdir Allah. Hati saya selalu ridho dengan takdir Allah. Ada kalanya takdir itu sangat menyenangkan, ada kalanya takdir itu amat menyedihkan. Betul? Betul?
walanabluukum bisyarri wal khair. Dan kami uji kalian manusia dengan ujian syar, dengan ujian khair, dengan ujian yang tidak menyenangkan, dengan ujian yang menyenangkan. Di dalam ayat lain Allah menegaskan, boleh jadi sesuatu yang kamu terima itu menyenangkan, tetapi kalau kamu tidak hati-hati, itulah awal kehancuran. Boleh jadi sesuatu yang tidak menyenangkan hatimu, kalau kamu tidak waspada, kamu akan caci maki takdir. Padahal yang tidak menyenangkan itu awal dari keberuntungan. Artinya apa? Di balik takdir itu ada hikmah yang kadang-kadang kita tidak tahu. Teringat saya dengan salah satu guru saya ketika akan memimpin dan membuka rapat di kantor gubernuran. Ini masih zaman gubernurnya Bapak Imam Utomo. Tiba-tiba tidak bisa berangkat karena mobilnya yang diparkir di depan rumahnya hilang. Tapi guru saya ini sabar, beliau hanya mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Guru saya sabar, tapi istrinya beda. Sempat marah. Mangkane ta sing hati-hati. Dikunci. Ya udah Nyai, udah saya kunci. Allah, marah. Telepon berdering, Bapak Gubernur bertanya, kami tunggu kedatangan Bapak Kiai. Kalau tidak segera datang, tidak bisa ini rapat dibuka, tidak bisa dimulai. Waduh, Pak Gubernur, saya sudah mau berangkat, mobil saya hilang. Cepat Pak Gubernur mengirim kurir untuk menjemput Pak Kiai ini. Selesai rapat, dipersilakan masuk ke dalam kantor Bapak Gubernur. Pak Kiai, saya ikut prihatin mobilnya hilang, tapi itu ujian kan. Nanti Pak Kiai ada yang mengantar ajudan saya nanti pakai mobil baru. Dan mobil baru ini sudah saya atasnamakan Pak Kiai. Ini hadiah dari saya. Alhamdulillah. Siapa yang pernah menyangka akan dapat mobil baru, tapi diuji dulu oleh Allah, mobilnya yang lama hilang. Siapa yang pernah menyangka? Gembiranya bukan main. Alhamdulillah, istri tambah gembira. Ya Allah, bisa-bisa aja. Mau dikasih mobil diuji dulu. Ya Allah, makasih, astagfirullah. Sama dengan seorang laki-laki bersama istrinya yang 3 bulan yang lalu sudah booking itu. Sudah booking tiket. Mau liburan akhir tahun, malam tahun baru di Singapura. Tiga bulan sebelumnya sudah bayar katanya 50 juta. Jadwal keberangkatan kapal terbang ternyata dimajukan 1 jam lebih cepat. Sudah dikasih email, sudah dikasih SMS, cuma orang ini kebetulan belum sempat membaca emailnya, belum sempat membaca SMS-nya. Jadi dianggap tidak ada perubahan apa-apa. Begitu dia berangkat sampai di bandara marah-marah karena ketinggalan, kan dimajukan. Sampai gebrak-gebrak ini meja. Saya tuntut ini kalau begini caranya.
Bagaimana saya sudah booking 3 bulan yang lalu, sudah saya bayar, ditunda kok saya tidak tahu. Loh, sudah kami beritahu. Tapi tidak cukup kalau hanya dengan email, tidak cukup kalau hanya dengan SMS. Bagaimana kalau saya tidak baca seperti ini? Saya merasa dirugikan, saya tuntut saudara-saudara. Tiba-tiba ada berita, kapal terbang ceblok. Tahu ceblok? Kapal terbangnya hilang, belum diketahui di mana. Subhanallah, langsung dia sujud syukur. Ya Allah, di balik takdirmu yang kadangkala membuat kami sedih, ternyata itu adalah sebuah kebahagiaan. Di balik takdirmu yang membuat orang senang, yang kadang-kadang lupa diri, lupa daratan, adalah awal dari sebuah kesedihan. Fa'asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Karena itu orang harus ridho dengan takdir Allah. Kata orang yang sudah dikatakan oleh Nabi calon penghuni sorga tadi, saya ridho dengan takdir Allah. Saya kerja keras mas, katanya. Terkadang dapat banyak, kalau dapat banyak alhamdulillah, terkadang dapat sedikit, bahkan pernah tidak dapat, saya ucapkan innalillah. Tetapi saya terima dengan ridho, walaupun saudara-saudara saya kaya raya, tetangga-tetangga saya rumahnya bertingkat, mobilnya banyak, tidak pernah ada sakit hati, tidak pernah ada rasa iri. Saya ridho, ya Allah, Engkau takdir aku menjadi orang yang serba pas-pasan dan kekurangan, sementara saudara-saudara saya, tetangga-tetangga saya kaya raya, berlebih-lebih hartanya. Saya ridho, ya Allah. Jiwanya menjadi tenang, tidur bisa nyenyak, makan apa saja masuk, sate masuk, pecel masuk. Jiwanya tenang karena ridho akan takdir Allah. Inilah yang kemudian kata Nabi, betul-betul karena ridho kepada takdir Allah, jiwanya menjadi tenang, dan orang inilah yang dipanggil oleh Allah masuk ke dalam surga. Yang kedua, orang yang jiwanya tenang adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Cuman kita ini kadang-kadang zikirnya sedikit, mikirnya yang banyak. Mikirnya yang gak enak, bikin ini hangat. Jidat ini hangat. Orang itu kalau berpikir ini kepala jadi hangat, Bu. Hangat itu proses menuju panas. Panas itu awal proses menuju terbakar. Lihat mobil itu kalau dihidupkan mesinnya jadi hangat. Lama-lama panas, temperaturnya naik. Supaya mesin mobil tidak terbakar, mesin tidak pecah, maka harus ada pendinginnya. Maka setiap mobil harus ada radiatornya yang diisi dengan air, harus ada fan-nya, ada kipasnya supaya dingin. Hidup ini juga begitu, kalau banyak mikir, ya Allah, apalagi mikir hutang, Bu, ya. Mikir panas supaya tidak meledak, supaya tidak stres. Sebab kalau stres akhirnya step, kalau sudah step akhirnya stop, wassalam. Supaya tidak step, tidak stres, tidak stop, harus ada pendinginnya. Pendingin kita adalah bizikrillah, dengan berzikir kepada Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Wa
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Waman a'rada, barang siapa yang berpaling an zikri, tidak berzikir kepada Allah, berpaling dari berzikir kepada Allah, pikirannya dipenuhi hanya urusan-urusan tetek bengek, urusan-urusan duniawi, tidak pernah ada sentuhan urusan akhirat, tidak pernah ada sentuhan ingat kepada Allah. Fa innalahu ma'isyatan dongka, maka sungguh kehidupan orang itu dijadikan oleh Allah dongka. Dongka itu ruwet, dongka itu salbut. Napa salbut ya, semrawut, tidak ada tenang-tenangnya. Masya Allah, bengi gak esok turu, ketap-ketip, ketip-ketap, mulak-malik, malik-mulak. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, nanti dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak bisa melihat. Dia dalam keadaan kegelapan, buta. Lalu orang ini bertanya, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, mengapa engkau bangkitkan, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal di dunia aku dapat melihat ya Allah. Qala kadzalik qala atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Bukankah telah datang ayat-ayat kami, tetapi kamu sengaja melupakan kami? Maka hari ini kami juga melupakan kamu. Di hari kebangkitan, di hari kiamat dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dulu tidak pernah berzikir kepada Allah. Maka Al-Quran berkali-kali menyeru, fadhkurullaha dzikran katsira, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ada zikir wajib, ada zikir sunnah. Zikir wajib adalah pada waktu kita sholat. Artinya apa? Sholat itu zikir. Wa aqimis sholata li zikri. Jadi kalau orang sholat itu pasti zikir. Kalau orang zikir belum pasti sholat. Orang zikir belum tentu sholat. Tapi kalau orang sholat pasti zikir, karena hakikat daripada sholat adalah zikir. Wa aqimis sholata li zikri. Di antara zikir yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zikir yang terbaik, zikir yang mulia setelah sholat adalah membaca Al-Quran. Zikir yang mulia, zikir yang sangat indah, yang sangat baik, zikir yang membuat seseorang bisa berdialog dengan Allah adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Barangkali sering saya ceritakan, di tempat kami ada orang yang sakit sampai koma. Tahu koma? Koma itu seperti mati tapi belum mati, karena itu disebut koma. Kalau udah mati tete. Ini ada orang sakit sampai koma, Bu. Ketika dia dalam keadaan koma, dia mengalami satu peristiwa yang aneh, peristiwa yang luar biasa. Seakan-akan dia masuk ke dalam sebuah rumah, tiba-tiba rumah itu roboh. Material rumah yang roboh itu menindih, menghimpit
sekujur tubuhnya sehingga dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Tamu-tamunya banyak pada ribut. Udah kritis kali, gak bisa gerak. Wis gak iso obah. Istrinya menangis. Kasihan papanya Rafli. Udah gak bisa gerak. Papanya Rafli gak bisa gerak. Jadi dia memang punya anak namanya Rafli. Tetapi tetangganya bilang, sakno ya bapak Toha. Karena anaknya ada yang namanya juga Toha. Yang satu lagi bilang, kasihan ya papanya Sule. Karena dia punya anak namanya Sule. Di saat kritis itu tiba-tiba datang adiknya, langsung mengambil surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Kata orang yang sakit dalam keadaan koma itu, dia berkata, setiap kali aku mendengarkan ayat-ayat dari surah Yasin yang dibaca, aku melihat material robohan rumah yang menghimpit diriku itu melesat, kata orang Jawa, mencelat, melesat satu persatu. Yasin, batu merah ini melesat, tap tap tap. Wal Qur'anil Hakim, genteng, roster, glassbox, tap tap tap. Sampai ayat yang terakhir. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Bersih. Material-material yang menindih itu sudah bersih, berserakan kanan kiri. Dia mulai bisa menggerakkan tubuhnya. Ya Allah, orang-orang pada gembira. Wis iso obat, Dik. Istrinya sampai sujud syukur, alhamdulillah. Papanya Toha udah bisa gerak, alhamdulillah. Sampai dia sadar dia siuman. Lalu dia bertanya, siapakah yang membaca surah Yasin tadi? Adiknya menjawab, aku Mas yang membaca surat Yasin. Apa Mas tidak suka? Adiknya itu bertanya, apakah Mas tidak suka? Mengapa adiknya bertanya begitu? Karena emasnya ini terkenal termasuk golongan orang yang mengaku Islam, tapi tidak senang kalau mendengar orang baca Al-Quran. Dia mengaku Islam, punya Al-Quran, tapi kalau melihat tetangganya kumpul-kumpul, baca Yasin, baca Al-Waqiah, tidak tahu ada apanya di dalam hatinya. Dia tidak suka, mukanya cemberut. Allah, dikit-dikit Yasin, dikit-dikit Waqiah, Siti Rosa. Aneh, aneh tapi nyata. Karena itu ditanya sama adiknya, apa sampean tidak suka? Menangis laki-laki itu. Dia tumpahkan air mata penyesalan dan mohon ampun kepada Allah. Selama ini ada penyakit di dalam hatinya. Bagaimana bukan penyakit? Mengaku Islam, punya Al-Quran, saudara-saudaranya berkumpul baca Al-Quran, dia bermuka masam, dia tidak senang dengan berbagai macam alibi dan alasan. Bukankah itu penyakit? Untung dia merasa mendapatkan petunjuk dari Allah. Akhirnya dia menyadari sikapnya selama ini keliru.
wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran, syifaun menjadi obat, wa rahmatun menjadi rahmat. Di dalam ayat yang lain disebut mau'idhah, menjadi nasihat. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau seandainya Al-Quran diturunkan pada gunung-gunung, hancur terbelah-belah gunung itu lantaran takut kepada Allah. Begitu hebatnya Al-Quran. Ya, untung orang tadi masih mendapat hidayah dari Allah. Akhirnya anaknya 4 dipanggil semuanya. Dia bilang kepada para tamu, para jamaah, saksikan saya bertobat kepada Allah. Dan anak saya beri nama. Yang pertama Muhammad Yasin 1, Muhammad Yasin 2, Muhammad Yasin 3, Muhammad Yasin 4. Katanya untuk menebus penyesalan dan kesalahannya. Apa yang saya ceritakan ini benar-benar terjadi, bukan fiktif, bukan omong kosong. Tapi saya tidak boleh menyebut nama orangnya. Orangnya masih hidup sekarang. Mudah-mudahan ini menjadikan pelajaran buat kita. Banyak berzikir, jiwa menjadi tenang. Dan jiwa yang tenang itulah yang dipanggil oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, dan kemudian dipersilakan masuk ke dalam surga. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultani. Ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin man zahad dalalata wal ghalat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية فاغفر لنا يا ذا العلا في هذه العاشية. اللهم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب وارضى عن الصحابة يا رب وارضى عن السلالة يا رب وارضى عن المشايخ يا رب وارحم والدينا يا رب وارحمنا جميعا يا رب وارحم كل مسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.